Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya dari kelas 2 SID. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perkenalan Tailwind CSS. Yang dimana sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu Tailwind CSS. Tailwind CSS itu merupakan framework utility first yang memungkinkan kita membangun UI dengan cepat menggunakan kelas CSS yang sudah disediakan tanpa perlu membuat kelas CSS manual. Yang dimana sebelum kita menggunakan CSS ini, yang pertama kita harus mendownload atau menginstal Tailwind CSS tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Karena sebelumnya saya sudah punya, di sini saya mau mencontohkan saja kepada teman-teman ya teman-teman. Di sini saya contohkan saja kepada teman-teman. Misalnya sudah seperti ini, teman-teman pastikan sudah berada di file teman masing-masing seperti saya ini. Lalu di sini teman-teman masukkan saja npm install Tailwind CSS, terus add Tailwind slice pt, yang dimana ini nanti agar bisa kita mengakses Tailwind-nya. Teman-teman bisa nanti klik enter. Setelah itu setelah teman-teman menginstalnya, teman-teman pergi ke halaman ptconfig.js yang dimana berisikan seperti ini. Ini direktori utama yang akan kita tambahkan barisnya di highlightnya. Di sini kita buat buka file ptconfig ini yang ada di direktori utama, lalu tambahkan baris yang di highlight berikut ini. Di sini teman-teman bisa tambahkan saja codingan yang sudah aku berikan ini atau aku buat, dan kemudian teman-teman membuat folder pertemuan 3. Di sini karena aku pertemuan 3, aku membuat folder pertemuan 3 yang dimana folder tersebut ada berisikan input file, hitung gaji form sebagai from hitung gaji, ada main.js, ada tailwind.css, tailwind css.jsx, dan user form.jsx, yang dimana di main.jss ini teman-teman pastikan bahwa yang kita import itu adalah tailwind.css ini karena kita menggunakan tailwind CSS. Oke, setelah itu di file tailwind.css ini hanya memiliki satu baris saja. Karena hasil penerapan di sini hanya untuk mengimport tailwind CSS saja. Dan selebihnya itu ada di file tailwind css.jsx, yang dimana hasil dari codingan atau folder-folder yang sudah kita buat tersebut, codingannya itu hasilnya seperti ini, yang dimana di form tersebut sudah from ini membuat belajar tailwind.css dengan menggunakan button click me, dengan outputnya ini belajar tailwind CSS for dan click me. Yang kemudian di function kedua ini, function spacing, membuat kartikel dan dengan teks ini adalah contoh penggunaan padding dan margin di Tailwind, dan itu
dan itu di bagian keduanya. Ini Kak Titel, ini adalah contoh penggunaan padding dan margin tailwind. Sampai function-function yang berikutnya seperti function tipografi, border radius, function background color, dan selebih-selebihnya, yaitu terletak di bagian tailwind css.jxs. Tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya dengan codingan yang telah kita buat tadi. Dan teman-teman, di sini aku jelasin lagi. Di pertemuan sebelumnya aku sudah jelasin juga. Apabila kita menambahkan function-function, maka jangan lupa teman-teman untuk menambahkan function tersebut di bagian atas ini, di bagian induk pada codingan ini. Setiap teman-teman menambahkan function-function tersebut, teman-teman wajib untuk meletakkan function tersebut di bagian induknya. Apabila teman-teman tidak menampilkannya, maka function yang akan teman panggil tadi dia tidak tertampil. Coba aku hapus satu yang function spacing. Dia akan terjadi error atau tidak tertampil. Tuh, dia tidak ada ya teman-teman, tidak tertampil. Gitu. Ini aku kembalikan lagi. Dimana kita tampilin lagi, maka dia akan tertampil lagi Kak kita. Seperti itu. Teman-teman jangan sampai lupa untuk menampilkannya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita pergi ke yang dimana di sini ada beberapa kategori tailwinds yang dimana contohnya seperti di function spacing ini. Di function spacing ini kita bisa mengatur marginnya, paddingnya, dan margin horizontalnya. Teman-teman bisa mengatur di bagian sini. Dan teman-teman juga bisa mengatur mengatur ukuran ketebalan warna dan gaya teks di bagian function tipografi ini, teks dan font. Dan teman-teman juga bisa mengatur border radius dan bentuk elemen di function border radius ini. Codingannya seperti ini. Dan kemudian teman-teman juga bisa mengatur background colors yang dimana di function background colors ini teman-teman bisa mengaturnya. Di sini sudah ada contoh codingannya. Dan kemudian teman-teman bisa menyusun tata letaknya atau flexbox dan gridnya di function flexbox grid yang dimana codingannya seperti ini. Teman-teman bisa ikutin bagaimana cara-cara peletakannya dan mengatur-pengaturnya karena codingannya sudah aku terapin. Dan yang terakhir, menambahkan bayangan atau efek di shadow effect ini. Di sini teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah aku dengan tampilannya seperti ini yang aku bilang tadi. Tampilannya seperti ini dengan codingan yang sudah aku tunjukin tadi. Oke, selanjutnya kita pergi ke reusable component. Di sini aku jelasin dulu reusable component itu apa. Reusable component itu dia merupakan suatu komponen yang bisa digunakan berulang kali sehingga pengembangannya bisa lebih efisien dan terstruktur. Yang dimana kita buat file baru dulu. Yang dimana di sini aku sudah membuat filenya yaitu userform.jxs.
Setelah itu kita bisa memperhatikan kode di dalam codingan berikut, yang dimana codingan berikut itu terdapat pembuatan kode yang berulang pada bagian labelnya. Terus dan memiliki input file, yang dimana keduanya ini hanya berbeda di type dan teksnya saja, dan tanggal lahir. Di sini aku sudah ngebuat komponen user from tersebut, kodenya membuat komponen reusable tersebut, membuat codingannya lebih efektif lagi, yang dimana kita bisa membuat komponen ini dengan menambahkan komponen baru, yaitu dengan folder komponen dengan file input file.jss dengan isi seperti berikut ini, yang dimana ini akan membuat komponen reusable-nya yang menjadi codingan yang lebih efektif lagi. Komponen input file ini akan menerima 3 props, yang dimana props tersebut dipanggil yaitu label, type, dan placeholder. Props ini dibutuhkan agar komponen tersebut dapat digunakan di dalam kondisi yang berbeda-beda. Lalu di sini aku terapkan di dalam user from tersebut. Selanjutnya kita pergi ke req from dengan state, yang dimana state ini merupakan tempat untuk menyimpan dan mengelola data yang bisa berubah dalam satu komponen React, yang dimana di Tunggaji ini aku sudah membuat beberapa state-nya, seperti cons ini contoh state-nya. Jika terdapat 2 atau inputan yang perlu diambil value-nya, maka state juga disiapkan sebanyak inputan tersebut. Terus di sini kita membuat file hitung gaji form.jxx, lalu kita seperti ini codingannya, codingan hitung gaji form.jxx, yang dimana kita juga menerapkan state untuk melakukan perhitungan THP berdasarkan ketikan user dan nominal pajak yang ditetapkan sesuai kode. Yang dimana di sini gaji itu merupakan variabel yang menyimpan nilai inputan pengguna, itu gaji. Kalau set gaji ini fungsi yang dipanggil saat event onChange digunakan untuk memperbarui value dari variabel gaji. Kalau useState ini dia nilai awal dari variabel gaji, terus dia adalah string atau kosong. Pajak dan total gaji ini merupakan rules yang dalam pengolahannya data gaji, yang dimana di sini sesuai inputan gaji dengan menerapkan kita akan menerapkan event handling, yang dimana kita menggunakan onChange, yang dimana onChange ini dia berguna untuk menampilkan kondisi, yang dimana kita bisa langsung pergi ke outputnya seperti ini. Apabila kita memasukkan gaji,
Maka eh, yang seperti aku bilang tadi, kita akan melakukan step untuk melakukan perhitungan THP berdasarkan ketikan user. Apabila kita memasukkan nominal gaji, maka dia akan menghitung langsung total take home pay-nya, yang dimana itu sudah apabila kita sudah memasukkan inputan gaji tersebut, maka dia langsung terhitung uh, take home pay-nya. Terus aku akan menjelaskan di on change ini, di set gaji ini, setiap user melakukan input function set gaji akan dipanggil dengan menjadikan melalui ketikan sebagai parameternya. Target value ini digunakan mendapatkan value ketikan pada user, dan state gaji yang dimana akan diperbarui secara otomatis setiap kali user mengetik di inputan tersebut, maka dia otomatis. Dimana kita menyesuaikan sesuai bagian THP dengan mengambil dari variabel total gaji. Di sini total take home pay-nya, dimana kita menggunakan total gaji dan total string. Bagian total gaji ditampilkan dengan menerapkan total string ini agar angka yang ditampilkan nantinya lengkap dan pemisah ribuannya. Conditional rendering, yang dimana fungsi conditional rendering ini yang dimana kondisinya itu pada saat kita menginputkan data kosong, maka dia akan menampilkan warning atau statement yang dimana kita harus mengisi data tersebut, maka data itu tidak perlu kosong. Yang dimana rendering itu seperti ini kondisinya. Apabila data kita belum terinputkan atau kosong, maka dia akan menampilkan data tersebut tidak boleh kosong atau negatif. Seperti ini outputnya. Ini. Apabila data kita kosong, maka statementnya itu renderingnya keluar seperti conditional renderingnya keluar seperti ini. Silakan masukkan gaji yang valid dan tidak boleh kosong. Yang dimana kita harus memasukkannya gaji tersebut, maka total take home pay-nya langsung tertampil. Apabila kita hapus, maka data tersebut tidak kita isi, maka conditional renderingnya sudah tertampil. Di sini silakan masuk gaji yang valid dan tidak boleh kosong atau negatif. Beginilah tampilan hasil dari pertemuan 3 saya, yang dimana di sini sudah tertampil beberapa statement-statementnya dan langkah-langkahnya. Teman-teman bisa ikutin saja, bisa ikutin perintah-perintah yang ada pada codingan saya tersebut. Oh ya, aku juga lupa. Misalnya kalau kalian mau nambahin on change-nya, kalian juga harus ngebuat di inputan file-nya menampilkan on change-nya, teman-teman. Apabila kalian tidak menambahkan on change-nya, maka nanti data yang kalian panggil tadi itu dia tidak tertampil atau dia tidak terpanggil. Jadi kalian harus menambahkan on change-nya. Oke, baik. Di sini langsung saja kita membuat form seperti pertemuan 3 tadi, tapi ini kita implementasikan ke dalam project kita masing-masing. Di mana project aku ini berjudul dengan supermarket form, yang dimana
pada latihan tersebut, di sini disuruh memiliki 2 inputan dan 1 select drop down, yang dimana kita pergi ke halaman barang from. Di sini ada state, yang dimana state ini untuk pemanggilan atau pendeklarasian. Dengan sebelumnya aku sudah kasih tahu juga state itu apa, bahwa state itu digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu komponen rek, yang dimana state itu berubah, maka komponen akan render atau rendering secara otomatis dengan nilainya yang baru. Itu merupakan state. Yang dimana di sini aku sudah memiliki 2 inputan. Yang pertama itu inputan barang from dan pelanggan from. Pelanggan ini yaitu pelanggan yang dia sudah member pada supermarket tersebut. Di barang from ini aku sudah memiliki satu select drop down, yang dimana pilihannya itu seperti susu, ikan, sayuran, dan kopi. Di sini aku memiliki kategori seperti ini, yang dimana itu kategori-kategori barang yang akan dijual di supermarket. Itu termasuk di from data barang. Contohnya, contoh outputnya seperti ini. Nih, nama barang dan kategori barangnya seperti ini. Satu select drop down. Jumlahnya, harganya, dan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya di sini aku juga menerapkan select drop down itu hanya satu saja di bagian barang from. Aku tidak menerapkannya di pelanggan from karena tidak ada pilihannya menurut aku. Selanjutnya di pelanggan from aku juga seperti itu. Di sini aku juga menerapkan 2 validasi. Apabila setiap inputan itu tidak diinputkan, maka dia terjadi error. Di sini aku sudah menerapkannya di data barang dan data member. Bila kita tidak memasukkan data yang valid, maka tidak boleh kosong. Di sini juga seperti itu. Silakan masuk data yang valid, tidak boleh kosong. Sama halnya, itu aku mengimplementasikan atau menerapkan validasi informasi error tampil sebagai alert di setiap bawah inputannya seperti itu. Di situ aku menggunakan yang namanya on change tadi, teman-teman. Kita menggunakan alert di sini. Di pelanggan from-nya alertnya seperti ini, yang di barang from-nya alertnya seperti ini. Ini yang dimana kondisi tersebut akan menampilkan terjadinya error tersebut. Itu disebut juga sebagai conditional rendering. Terus apabila kita sudah menampilkan semua statement-statement tersebut, maka di situ kita juga harus nampilin yang dimana button submit. Di sini button simpannya. Button simpannya tersebut aku buat di sini, di button simpan. Sudah. Untuk menerapkan state-nya di sini kalian bisa ikutin aku saja. Ini aku sudah menerapkan state-nya dengan menggunakan const. Dengan menggunakan const tersebut, teman-teman sudah bisa menerapkan state-nya. Terus kita juga bisa menerapkan reusable. Reusable itu komponen ini dia tidak terletak pada rek. Komponen reusable itu dia terletak di alert sini. Ini komponen reusable.
yang dimana komponen ini itu digunakan untuk pemanggilan CSS komponen yang dapat digunakan berulang-ulang untuk file lainnya, yang dimana pemanggilannya itu hanya menggunakan tag nama komponennya tersebut. Itu fungsi dari reusable-nya. Di sini reusable itu terletak di bagian alert, yang dimana dia itu pemanggilannya seperti miside atau tab, itu menggunakan nama komponen yang akan kita panggil nanti. Oke, selanjutnya di situ kita bisa pergi ke penjelasan selanjutnya. Kita menjelaskan tentang conditional rendering, yang dimana conditional rendering itu dia bisa membaca kondisi. Dia ini memungkinkan menampilkan elemen atau komponen berdasarkan kondisi tertentu. Yang dimana contoh conditional rendering tersebut itu dia seperti conditional rendering itu dia seperti ini, teman-teman. Ini aku udah tandain yang dimana ini. Conditional rendering itu seperti yang aku bilang tadi, itu dia statement yang dimana dia menampilkan tampilan error tadi apabila data kita tersebut tidak sesuai atau tidak valid dengan data yang kita masukkan tadi, maka dia akan tertampil. Jadi di sini aku akan nampilin output aku semuanya yang full, yang dimana ini output aku dari codingan-codingan berikut itu. Di sini teman-teman bisa terserah teman-teman bisa menambahkan form-formnya. Di sini ada nama barangnya, jumlahnya, harganya, dan tanggal kadaluarsanya. Dan di data membernya sama juga, saya membuat nama member, nomor telepon, dan tanggal bergabungnya customer member tersebut. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang penerapan Tailwind ini dan penerapan Tailwind di proyek saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa melihat di channel YouTube yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.